Petugas pemadam masih melakukan pembasahan pada puing sisa bangunan 4 gudang penyimpanan alat tulis kantor atau ATK di Jalan Raya Raci nomor 17 Benowo Pakal, Surabaya yang terbakar sejak Kamis 25 Juli 2024 malam hari. Diketahui laporan kebakaran pertama kali diterima petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya pada pukul 10:55 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya terkait peristiwa ini akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi wartawan Tribun Jatim yang telah terhubung bersama kita. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya. Oke, baik Justina. Jadi petugas pemadam kebakaran masih melakukan pembasahan pada puing sisa bangunan 4 gudang penyimpanan alat tulis kantor di Jalan Raya Raci nomor 17 Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya yang terbakar sejak Kamis 25 Juli malam hingga Jumat tanggal 26 Juli siang. Diketahui laporan kebakaran pertama kali diterima oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya pada pukul 22.55 pada hari Kamis malam. Setelah dilakukan pemadaman menggunakan 22 truk pemadam berbagai macam jenis, api pokok dinyatakan padam sekitar pukul 05.08 pada hari Jumat keesokan harinya. Sekitar 6 jam lamanya proses pemadaman itu terjadi. Namun petugas masih harus melakukan mekanisme lanjutan, yakni mekanisme pembasahan, hingga berlangsung sampai pukul 11.37 waktu Indonesia bagian Barat hingga Jumat siang sesuai dengan pantauan Tribun Jatim di lokasi. Kemudian pantauan kami di lokasi, petugas masih melakukan penyemprotan terhadap puing atau arang sisa kebakaran sejak semalam. Bahkan petugas juga dibantu mengurai tumpukan bara tersebut menggunakan kendaraan alat berat eskavator yang diteruskan dari pihak Pemkot Surabaya. Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya Wasi Sutikno mengatakan bahwasanya penyebab lamanya proses pembasahan karena banyaknya jumlah objek benda yang terbakar dan luasnya area bangunan gudang yang terbakar. Objek yang terbakar itu berbahan kertas dan plastik, kemudian objek benda semacam itu berjumlah banyak memenuhi 4 bangunan gudang yang di total seluas 1.200 meter persegi. Selain itu, Wasi Sutikno menceritakan bahwasanya proses penyebaran api yang begitu cepat dan besar sejak semalam hingga hingga subuh keesokan harinya. Hal tersebut disebabkan karena bentuk bangunan yang terhubung memanjang dalam satu atap seng besi. Selain itu juga terdapat adanya sekat antar bangunan yang menjadi pemisah antar 4 ruang bangunan. Pasalnya berdasarkan pengamatan Wasis kemarin, ternyata bentuk sekat pemisah tersebut cuma berbahan bata separuh bagian yang cuma menutupi bagian bawahnya, sedangkan untuk bagian atasnya hanya disekat menggunakan teralis besi panjang. Guna memadamkan kebakaran hebat tersebut, pihaknya atau pihak pemadam kebakaran Kota Surabaya mengerahkan sekitar 22 truk pemadam berbagai macam jenis, termasuk juga truk pemadam khusus pompa air dan khusus untuk tangki penampungan air. Bahkan pemadaman itu juga dibantu menggunakan truk tangki air dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Namun mengenai suplai air yang digunakan proses pemadaman, Wasis menceritakan bahwasanya pihaknya juga menggunakan sumber air dari aliran sungai yang ada di dekat lokasi kejadian. Dan mengenai korban jiwa ataupun korban luka, kemarin pihak petugas pemadam kebakaran memastikan tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam insiden tersebut, termasuk dari pihak petugas pemadam kebakaran ataupun dari pihak warga pemilik gudang. Untuk mengenai dugaan penyebab kebakaran tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun, menurut Wasis diduga disebabkan karena korsleting listrik. Namun untuk dugaan penyebab kebakaran tersebut tidak yang disampaikan Wasis kemarin tidak dalam rangka untuk mendahului hasil penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama tim Inafis Polrestabes Surabaya yang bekerjasama atau berkoordinasi dengan tim anggota dari Polsek Pakal Polrestabes Surabaya. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait pemirsa. Dan semuanya terbakar bersamaan karena ada flash over ya, penyalaan api otomatis ya, karena titik panasnya sudah mencapai titik penyalaan, dan semua barang di dalam ini karena mudah terbakar terus penuh, ini yang membuat pembahasan kita lama ya, sampai jam ini masih belum selesai. Kalau di total dari awal nyala semalam sampai sekarang berapa jam? Ya, kita terima info kan jam 11. 22.54 ya.
ini api sudah besar, dari satu gudang sebelah itu sudah terbakar habis. Kita datang ke lokasi jam 22.50. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.